Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kembali kita dalam program acara Podcast Muslim, podcastnya Muslim Sejati. Dan seperti biasa dalam program ini kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan langsung nanti akan dijawab oleh tamu kita yang telah hadir di studio sederhana kita. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa ada Ustadz Muslim Maslan MA sebagai tamu langganan kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat nih Ustadz ya? Sehat nih, hujan terus Mas, selamat. Iya, hujan dari kemarin sampai sekarang Iya. Ustadz ya. Alhamdulillah sayyiban nafian. Oke, Pak Ustadz, sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan juga pendengar, kita tentunya seperti biasa ya mengejak seluruh pemirsa dan pendengar yang menyaksikan kita dan mendengarkan kita. Bagi Anda yang nanti ingin mengirimkan pertanyaan, bisa langsung saja nanti bisa menelpon kami baik itu di 0617944282 atau bisa melalui pesan singkatnya ya di 085277992202. Oke, Pak Ustadz, mengawali pertanyaan kita di kesempatan kali ini Ustadz. Ini berkaitan dengan tetangga nih Ustadz. Oke, langsung saya bacakan nih Ustadz ya. Silakan Mas Selamat. Oke, Ustadz, saya punya tetangga nih Ustadz yang selalu memutarkan musik keras-keras nih Ustadz. Masya Allah ya. Hobinya gini Ustadz ya. Saya merasa terganggu nih Ustadz. Ingin rasanya saya tegur, tapi saya segan nih Ustadz. Dan saya takut nanti jadi masalah pula nanti. Nah, karena karakter tetangga saya yang keras nih. Pertanyaannya Ustadz, berdosakah saya tanpa sengaja mendengarkan musik tersebut nih Pak Ustadz? Allahu Akbar ya. Ini Asik ada pula gitu saya dengerin. kadang-kadang terhafal, bukan karena niat ya, tapi karena setiap pagi diputar, kita jadi hafal. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mu'min mu'minat. Ya kadang kita mendapatkan tetangga kita Mas Selamat ya. Dia mau sedekah. Sedekahnya tapi musiknya Allahu Akbar. Luar biasa kan. Kadang-kadang kita mikir ya Allah apa tahan jantungnya. Kita aja kadang-kadang melintas ya, ada cara gitu kan. Jantung itu rasanya mau copot dia. Iya, saking speakernya itu. Speakernya kan. Nah, apalagi kemudian dia kita tahu secara hukumnya bahwasanya kata Rasulullah itu liyakunanna ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Bahwasanya pada akhir zaman itu mereka menghalalkan. Salah satunya adalah alat musik ini, nyanyian yang tidak syar'i gitu bilangnya. Biarpun ada di sana beberapa lirik atau syair yang diperbolehkan dengan alat musik duf misalnya kan. Nah, mengganggu tetangga, biarpun contoh dikatakan musiknya syar'i, ya kan, dalam artian menggunakan duf yang diputar kuat-kuat kan, akan tetapi itu tetap saja mengganggu tetangga. Kata Rasulullah itu wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Maka kata Rasulullah maka tidak berimanlah dan tidak berimanlah kata Rasulullah. Kata para sahabat siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Katanya orang-orang la ya'man jarahu bawa'iqahu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa tidak membuat aman tetangganya dari kezolimannya. Kezoliman itu kan banyak. Apakah musiknya, ataukah sampahnya, dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi mengganggu tetangga itu kata Rasulullah adalah mereka orang-orang yang tidak beriman. Nah, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW dikatakan senantiasa kita berbuat baik kepada tetangga. Maka salah satu contoh misalnya Hasan Al-Basri. Hasan Basri itu dikatakan hidup dengan istrinya dalam rumah yang sederhana dan dia dengan tetangganya kebetulan tingkatnya dikatakan yang di atas adalah tetangganya Nasrani. Ini bukan Muslim tapi tetangganya adalah Nasrani. Dikatakan Hasan Basri yang hidup berdampingan di atas Nasrani, di bawah adalah Hasan Basri dengan istrinya,
rumah yang sederhana, kecil, akan tetapi kebahagiaan yang keluar dari hati seorang sepasang suami istri yang soleh dan soleha. Dikatakan dalam riwayat ini, dikatakan Hasan Basri mendapatkan atapnya, plafonnya kita bilangnya, plafonnya itu bocor dari bocoran dari rumah tetangga. Yang Nasrani tadi. Yang Nasrani, yang Nasrani, sehingga kemudian terus menetes air, dan ternyata itu adalah dari kubin ya, kubin berarti kamar mandi. Kamar mandi itu dikatakan yang keluar adalah rembesan dari air kencing, kemudian kotoran ketika buang air besar dikatakan, karena ini tempat pembuangan kotoran yang jatuh, sehingga kemudian netes. Kata Hasan Basri, wahai istriku yang soleha, maka letakkanlah ember di situ agar menampung kotorannya yang jatuh ke rumahnya Hasan Basri. Nah, kalau penuh dikatakan, kalau penuh Hasan Basri biasanya mengganti baskomnya atau embernya ketika sudah penuh. Begitu terus, dan tidak memberitahukan kepada tetangganya. Karena apa? Karena dia meyakini itu bisa mengganggu atau mengusik Tetangganya tadi. ketentraman tetangganya. Sehingga dia diam saja. Hanya yang dilakukan apa? Mengganti embernya, ganti embernya, ganti embernya. Kalau kita mungkin udah kita labrak ya, betul ini. kita labrak tetangga kita. Nah, pada suatu waktu dikatakan Hasan Basri sakit, sehingga tetangganya menjenguk yang Kristen, yang Nasrani ini menjenguk. Kemudian alangkah terkejutnya tetangganya ini ketika masuk di rumah Hasan Basri mendapatkan ada ember, ada tempat tampungan air, dan tampungan air itu adalah tampungan air kotoran yang jatuh menetes dari atap rumahnya, karena plafon tadi ya, dari atap rumahnya, dan itu adalah pas di kamar mandi tetangganya yang Nasrani. Sehingga kemudian dia mengatakan kepada Hasan Basri, wahai Tuan Syekh, kenapa tidak memberitahukan kami bahwasanya kamu air dari kotoran kami, kamar mandi kami, kemudian menetes ke rumahmu. Kemudian Hasan Basri tersenyum, bukan menjawab, marah, itu makanya kalau kita bilang itu makanya, dia tersenyum saja. Kemudian sedikit mendesak, tetangganya sedikit mendesak. Semenjak kapan wahai Tuan Syekh, kenapa tidak memberitahukan kami? Maka dikatakan karena dipaksa ya, karena dipaksa tetangganya yang terus mendesak. Karena dia mengatakan kami tidak akan tenang wahai Syekh, wahai Tuan Hasan Basri, kami tidak merasa tenang kalau kamu tidak menyebutkan semenjak kapan, biar kami perbaiki. Maka dengan senyum Hasan Basri mengatakan, ya kira-kira sekitar 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. So, ini udah nggak bener lagi. 20 tahun. Kalau kita Allah Akbar, kesabaran Hasan Basri. Kemudian kenapa dilakukan seperti ini wahai Tuan Hasan Basri? Maka kata Hasan Basri, sesungguhnya kami diajarkan oleh Nabi kami, bahwasanya tidak beriman seseorang kepada Allah dan hari akhir kalau dia tidak menghormati tetangganya. Maka dia pada saat itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Masya Allah, langsung masuk Berbuah Islam. indah, ya kan? Berbuah indah kenapa? Karena kemudian kita memuliakan tetangga. Masya Allah. Apalagi kemudian ketika kita yang mengganggu tetangga, maka dikatakan tidak beriman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Maka kata Rasulullah, maka demi Allah dia tidak beriman. Dia tidak beriman dan dia tidak beriman. Siapa? Adalah orang-orang yang mengganggu tetangganya. Baik tetangganya terganggu karena musiknya atau sesuatu yang lain. Jadi bagi kita yang paham adalah pertama, bagi kita yang paham adalah pertama sabar. Sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengamalkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menghormati tetangganya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa berbuat baik kepadanya. Apakah kasih makanan, buat kolak, kasih kolak, kasih sesuatu, kasih kan. Dan juga apabila dia musik sesuatu yang haram,
Kalau bisa dikasih tahu dengan baik-baik maka kasih tahu lah. Itu lebih baik. Allah taala bisawab. Gitu Ustaz ya. Kalau kita yang denger Ustaz gitu Ustaz. Yang Ini dengerin kan merasa memang nyaman ya. emang nggak niat dengeri gitu kan Ustaz. Tapi karena dia muternya kuat, denger asik juga nih kan. Ya yang mendengari musik ya tanpa sengaja ya. Tanpa berdasarkan keinginan kita. Iya. Asal jangan kemudian menjadi satu tradisi nyaman ya. Kok enak gitu. Kok enak. Dan hafal, lama-lama hafal. Ini masalah lama-lama apa? Bagi kita yang terdengar, kita sudah berusaha, kita jelaskan. Karena ini bentuk juga kemungkaran. Ya, bentuk kemungkaran yang ini adalah bentuk kemungkaran. Ketika kemungkaran, maka nasihatilah dengan baik. Tetangga kita, kalau mau dengar, maka dengarlah saja cukup di ruangan dia. Jangan kemudian bersedekah. Niat dia mungkin baik. Iya. Maka dikatakan kami muridin yuridu bil khair falan yusibah. Berapa banyak orang yang merasa itu kebaikan tapi nggak sampai. Karena bukan kebaikan. Dia merasa aku sedekahlah biar orang merasa enjoy, aman, nyaman, tentram, yang duka, yang sedih menjadi bahagia. Faktor apa? Bagi-bagi musik. Tapi itu bukan kebaikan. Jadi salah sangka. Apa juga dalam syair itu dia katakan Zonantu zonan fakhaba dhonni. Zonantu syekhan fa'atal mughanni. Ya kan? Saya pikir yang datang itu adalah syekh dari tampilannya. Saya berpikir, oh alhamdulillah ini datang syekh. Bisa ngajari ilmu dan sebagainya. Ternyata faja'al mughanni. Ternyata yang datang adalah biduan saja. Jadi salah sangka. Itu juga kadang-kadang orang menyangka baik, ternyata tidak baik. Nah, makanya kita harus memberitahukan bahwasanya pekerjaan ini tidak baik. Iya. Nah, Jadi ini Sat, ini kan karakter dia keras nih Sat. Kalau kita senggol takutnya bacok kan gitu. dia nggak baca. Di Medan kan senggol bacok gitu kan istilahnya. Jadi mungkin nggak Ustaz kita misalkan lapor ke kepala dusun atau kepala desa gitu kan, supaya mereka yang menasehati gitu. Soalnya kita pun ngeri-ngeri sedap juga kalau kita yang Dibaca ya. Iya, memang karakter tetangga kan kita tahu. Karena kita mungkin hidup berdampingan dengan dia. Tapi suatu hal yang sering kita luput adalah kitanya yang tidak berani. Oh gitu ya. Bukan dia yang tidak mau menerima, tapi kitanya yang Belum mencoba. belum mencoba. Tapi coba dulu. Kalau dia tidak terima, tidak mau menerima kebenaran dari kita, maka bolehlah kita cari mediasi. Baik kepala lorong, ya kan? Kepala dusun, atau kepala RT, atau siapalah yang kita anggap bisa menasihati dia, dan itu mungkin lebih baik. Gitu dia. Oke, saya terima kasih, Masya Allah. Nah pemirsa, kembali kita ajak bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya di 06179442282 atau bisa melalui SMS di 085277992202. Lanjut nih Ustaz ya. Iya, silakan. Pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz. Ustadz, suami saya itu suka bermain judi online. Allah Sedap nih Ustadz. Akbar. Ya, kemudian sering ketika dia menang judi, kami sekeluarga itu diajak makan-makan di luar, Ustaz. Iya. Baik dia nih, Ustaz. Ya Allah ya. Nah, apakah yang harus saya lakukan, Ustaz? Dan apakah makanan yang selama ini saya pernah makan dari hasil judi itu adalah makanan yang haram? Dan bagaimana solusinya nih, Ustaz? Allahu Akbar ya. Ini sekarang maraknya media, maraknya alat teknologi seperti HP ya. Ini dikatakan ada setan tambahan, setan gepeng ya, yang senantiasa menggoda kita. Salah satunya adalah judi online. Judi online ini dengan judi yang biasa apa hukumnya? Secara hukum sama. Tidak ada hukum yang berbeda dengan media yang berbeda, enggak. Jadi sama saja ketika dia berkumpul dengan teman-temannya berjudi dengan judi online secara hukum sama. Maka secara hukum sama. Nah kalau kita mengetahui seorang istri judi online, suaminya melakukan judi online menang, kemudian dia makan-makan, apakah boleh dimakan? Enggak. Maka secara hukum itu tidak boleh dimakan, kita konsumsi. Dan apakah itu haram? Haram. Haram secara cara memperoleh makanannya. Memang yang dibeli minumannya adalah bukan minuman haram. Tapi secara cara dalam mendapatkan makanan, maka dikatakan dari harta haram. Iya. Maka ini ada beberapa efek. Pertama, dikatakan adalah doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita memasukkan benda haram ke dalam tubuh kita, dikatakan bagaimana orang-orang yang meminta berdoa kepada Allah sementara mat'amu haram wa mashrabu haram, maka la yustajabu bihi. Maka dikatakan tidak akan dijawab, diijabah, dikabulkan doanya. Karena memang masih ada makanan dan minuman yang haram yang masuk ke dalam mulut kita. Yang kedua dikatakan adalah mana bata bihi sukht fannaru aula biha. Maka kata Rasulullah, apa orang-orang yang tumbuh dagingnya, badannya, pertumbuhan dirinya dari harta yang haram, maka kata Rasulullah wannaru aula biha. Maka neraka lebih utama untuk menjilat tubuhnya. Jadi dalam artian dia dimasukkan dalam neraka. Jadi Ibu, kita harus mengcounter bagaimana harta yang masuk itu kita katakan tanya halal atau haram. Apalagi konon kita tahu suami kita menang makan, maka dosanya berlipat-lipat. Jadi, iya, biasanya kalau istri itu kalau kalah baru dia marahnya berlipat-lipat. Iya. Oh udah ke judi nggak pernah menang. Tapi kalau menang bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa jangan lagi bang ya. Iya. Terakhir bang ya. Gitu. Oke, Pak Ustadz kita tahan dulu Pak Ustadz. Karena kita harus rehat dulu. Untuk itu bagi para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Podcast Muslim. Ya pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risal dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Podcast Muslim, podcastnya Muslim Sejati. Dan kembali kami ajak bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di 06179442282 atau melalui pesan singkat atau SMS-nya di 085277992202. Oke, sambil kita menunggu penelpon yang masuk nih Pak Ustadz. Ya, namanya sudah penelpon, kita angkat langsung aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ini dengan Ibu Dian. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sendiri ya, nggak ada temannya. Bu Dian di Bandung. Ya, Bu Dian, ada pertanyaan? Silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punya tetangga baru pindahnya udah berapa tahun lah Pak Ustaz. Iya, Bu. Itu ya Allah musik dari pagi ada azan zuhur, azan asar, Iya. maghrib, kadang isya sampai jam 12 malam, tidak ada yang berani negur. Akhirnya didatangin jam 12 malam itu puncaknya Pak Ustaz. Tapi sampai sekarang dia jadi nggak baik. Gimana kita, apa salah kita negurnya Pak Ustaz? Padahal kita ngomong baik-baik gitu. Syukron Pak Ustaz, ditunggu. Terus gimana sikap kita? Apa kita harus minta maaf gitu Pak Ustaz? Syukron, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan ini Zat. Udah kita tegur merajuk pula dia Zat. Iya. Gimana nih Zat? Apakah perlu kita datang minta maaf? Atau mungkin bawa hadiah atau bagaimana nih Pak Ustaz? Iya, itu kadang-kadang ya dilema ya. Sebagian orang ini ketika dikasih tahu dia merasa bahwasanya itu adalah pukulan yang besar. Merasa tetanggaku nggak suka denganku. Padahal kita menjelaskan ke dia bahwasanya agar dia kembali ke relnya, ya kan, biar dia lebih baik. Karena dia yang mengganggu tetangga, dia nggak sadar bahwasanya dibuat diskotik di rumahnya, ya kan? Dia mengganggu tetangganya terus. Makanya tadi kami murid dan yuridin bil khair falan yusibah. Maka dikatakan berapa banyak orang yang ingin kebaikan, tapi dia nggak sampai karena dia nggak tahu kebaikan itu apa. Nah, bagi yang seperti ini Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kita harus sabar terhadap tetangga kita, ya kan? Yang dia ulahnya
kadang-kadang merajuk, nggak suka dengan kita, benci dan sebagainya, tetap saja kita sabar. Yang kedua, kita terus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan bagaimana? Apakah dengan memberikan hadiah, dengan menegurnya. Kadang-kadang kita dapatkan ada tetangga itu yang sinis, nggak ada masalah sama kita, tapi kok asal ditegur dia buang muka, tegur buang muka, maka tegur terus sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Iya. Kadang kesel lah Ustaz, udah bolak-balik ditegur, buang muka, tegur, buang muka. Males saya negur lagi. Iya, ya niatkan saja bahwasanya negurnya itu kita beribadah, Oh, ya kan, berpahala, bukan kita bukan berharap dapat senyumnya, bukan. Tapi teguran kita lah kepada dia, karena kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga, kita berharap dapatkan pahala. Kita berusaha untuk berbuat baik, belum juga. Berusaha lagi, belum juga. Jangan berharap dia yang mendapatkan hidayah, bukan. Tapi tuntutan siapa yang dituntut? Kitanya. Oh gitu Ya caranya kan? Ustaz ya. Ketika kita berbuat baik itu yang dituntut adalah kita. Dia terima atau tidak terima urusan dia dengan Allah. Sama kita misalnya berdakwah. Berdakwah itu kan kita menyampaikan. Ya kan? Ketika dia berbuat salah atau dia belum paham. Nah, tugas kita adalah menyampaikan. Dia terima atau tidak itu bukan urusan kita. Ya Allah, ini nggak mau terima-terima, udah aku tinggalkan aja, enggak. Ya kan? Tapi kemudian kita dituntut di sini adalah kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak menghormati tetangga. Jadi kita terus yang menghormati, kita yang memberikan, berusaha untuk ini. Kita kadang-kadang udah kita tegur sekali 2 kali nggak mau, udahlah nggak usah, udah selamanya nggak usah. Dia lewat nggak usah, bukan. Tapi ingatlah Rasulullah memerintahkan kita yang berbuat baik. Kalau dia nggak berbuat baik, nggak ada. Kita nggak berharap dia, kita memberikan makanan, kita nggak berharap dia membalas makanan kita, enggak. Tapi anjuran kita yang berbuat baik. Jadi kalau dia belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita anggap dia yang sakit. Ketika dia yang sakit, orang yang sehatlah yang berusaha untuk membantunya. Gitu deh. Jadi hati kita yang ditata, bukan hati dia yang ditata. Biarpun dikatakan, coba kita berikan terus masukan. Kalau tidak bisa dengan masukan, dengan senyuman. Kalau tidak bisa dengan senyuman, dengan hadiah. Kata Rasulullah itu, tahabu fa innal hadiyah tasulu sakhimah. Kata Rasulullah, berikanlah hadiah. Sesungguhnya hadiah itu melembutkan hati. Saya pernah juga coba itu, Mas Laman. Di kampung ya, ada beberapa orang yang mungkin, itu kayaknya pahamnya lain tuh. Bilang ke saya kan, masa saya khutbah nggak dikasih dan sebagainya. Kemudian bagaimana? Kemudian kita kirim hadiah. Dia nih dari siapa dapat hadiah? Kok tiba-tiba dapat hadiah? Kayaknya buang tabiat atau tiba-tiba dapat hadiah. Tiba-tiba siapa orang yang ngasih? Besoknya lagi. Sehingga kemudian mereka luluh. Dengan apa? Oh siapa? Pertama kan dia nyari tahu tuh. Oh anaknya fulan. Besok datang lagi hadiah. Ada selang beberapa dapat lagi hadiah. Dia bilang, yang mana sih orangnya? Pertama menanyakan anak siapa. Yang kedua, mana sih orangnya, pengen ketemu. Ya kan? Setelah ketemu, dia ngaji di sana. Duduklah. Terakhir jadi akrab, dekat. Yang awalnya adalah tidak suka dan sebagainya. Faktornya apa? Faktornya kadang-kadang hadiah. Hadiah saja. Nah, Insyaallah. pertanyaannya, sudah kita beri hadiah belum? Kalau belum maka berikan. Kalau sudah, kasih lagi. Agar apa? Agar kemudian dia luluh. Proses itu, proses merubah hati itu ada yang gampang dan banyak yang tidak gampang. Banyaknya yang tidak gampang. Maka yang tidak gampang, maka hormatilah mereka. Berikan kedudukan bagi mereka. Kemudian berikan hadiah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah baginya. Dan yang terakhir, doakanlah mereka fi zahril ghaib. Ketika dia tidak tahu, doakan. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang baik dan orang yang soleh. Amin. Insyaallah gitu ya caranya Ustaz ya. Ya kasih hadiah. Tapi hadiahnya jangan pula kaset lagu Ustaz ya. Ini yang lebih bagus gitu. Oh ini lagunya bagus, ini enak dengar ya. Jangan gitu. Iya. Oke, kembali kita ajak nih bagi para pemirsa yang ingin bergabung. Silakan 06179442282. Pak Ustadz, menyambung berkaitan dengan judi tadi, Ustadz, suami yang berjudi tadi, Ustadz. Kira-kira nih Pak Ustadz, kita sebagai seorang istri ini kan susah kadang nasihati seorang suami, Ustadz. Kedudukan istri kan di bawah suami. Iya.
Jadi ada nggak solusinya nih Pak Ustadz kira-kira cara kita nih menyampaikan nasihat kita supaya membekas di hati seorang suami tadi nih Pak Ustadz? Ya. Memang ini tadi kita bilang kasus ini adalah kasus yang merata sekarang. Bagaimana seorang yang kemudian dengan gampangnya yang biasanya main judi sekarang lebih mudah. Iya. Kalau biasanya kita belanjanya ke pasar, sekarang belanjanya online. Kalau dulunya judinya di pasar, sekarang judinya di rumah online juga. Online juga. Jadi ini salah satu fitnah, cobaan yang terbesar bagi kaum muslimin ya, bagi kaum muslimin yang kemudian melakukan judi online. Dan bagaimana cara nasihatnya? Tetap saja ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan kemungkaran, rumah itu dikatakan rumah itu dibentuk adalah berdasarkan ketaatan. Jadi rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang ketika kita dinasihati ketika nikah, kita tahu tujuannya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, adalah keluarga yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang dimaksud. Jadi bagaimana agar kemudian keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, yang penting happy, enjoy, enggak. Yang penting banyak uang, bukan. Ya kan? Tidak memperhatikan halal dengan haram. Dan harta ini dikatakan adalah harta adalah fitnah akhir zaman. Apa kata Rasulullah? Bahwasanya katanya fitnah akhir zaman itu ya'tikum min mal. Kata Rasulullah, fitnah akhir zaman itu adalah datangnya dari uang. Jadi harta. Jadi bagi istri adalah harus mengkanter uang yang masuk ke rumah yang dibawa suami adalah halal atau haram. Kalau haram cukup sampai di depan pintu. Tidak boleh masuk. Kalau kita kan nggak perhatikan, yang penting banyak atau sedikit. Kalau sedikit jangan masuk. Kalau banyak masuk. Dan ini nggak benar. Jadi seorang istri harus selektif. Suami itu, nah biarpun dikatakan suami itu adalah pemimpin, tapi buktinya sekarang nggak juga masalahnya. Banyak suami-suami dibawa ketika istri. Suami-suami takut istri. Iya. Gitu. Jadi ketika kita memegang peranan, wahai para istri, ya kan, wahai para istri, ketika kita memegang peranan, maka kendalikanlah dalam kepada kebaikan. Oh gitu saja. Mestinya begitu. Jadi dalam rumah tangga manakah yang lebih dominan? Apakah suami istri itu biasa saja? Biarpun dikatakan seorang laki-laki adalah pemimpin. Ada juga yang kadang-kadang lebih dominan istrinya. Ketika dominan istrinya, maka bawalah suami kepada suatu hal yang kebaikan. Jangan kemudian dipaksa untuk mencuri, dipaksa untuk berjudi. Kalau menang alhamdulillah, beli ini, beli itu dan sebagainya. Itu namanya dukung, bilang judi haram, tapi ketika menang Alhamdulillah juga. alhamdulillah beli ini dan beli itu. Enggak. Jadi kita yang harus tegas, wahai para istri. Kalau perlu dikatakan, kalau dia tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima nasihat kita, kemudian bisa bentuk ta'dib, dikatakan pisah ranjang. Enggak usah tidur di kamar, kunci kamarnya. Waduh. Ya kan? Kalau enggak juga pulangkan ke showroom ibu, suaminya. Pulangkan ke showroom. Kalau memang dia tidak mau, imam yang membawa kepada ketaatan, sudah. Maka dikatakan salah satu bolehnya orang minta khulu. Minta cerai itu apa salah satunya? Yartakibul kabairi dzunub. Melakukan dosa besar. Judi itu termasuk dosa besar. Tidak sholat itu termasuk dosa besar. Kadang kita melihat suami kita nggak mau sholat biasa. Ya kan? Iya. Kalau pas selingkuh, ya Allah besar. Tapi pas nggak mau sholat, judi biasa. Ini termasuk dosa besar. Allah ta'ala. Oke, gini Ustaz. Ya, kalau ingat kisah Fir'aun aja bisa luluh juga dia di hati istrinya Ustaz ya. Ada penelpon Pak Ustaz, kita akan coba angkat dari siapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, dengan siapa ada di mana? Oke, Ustaz. Ya, oke, saya sedang mudagi. Silakan pertanyaannya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiki barakallah. Ana mau bertanya tentang ini nih, Ustaz. Termasukkah kita ini ikut-ikut dalam perbuatan bidah ya, Ustaz? Ya, dosa ya, Ustaz. Karena ini kan mama kita kan paling tua dari adik-adiknya, Ustaz. Yeah. Karena kan suami adik kan meninggal gitu, Ustaz. Mau acara
100 hari itu Ustaz. 100 hari. Jadi kan mau dibuatkan di rumah sini itu Ustaz. Iya. Kita sudah bilang jangan di sini itu maksudnya supaya kita tidak ikut-ikutan gitu kan Ustaz. Ternyata nggak bisa gitu Ustaz, tetap di sini itu Ustaz. Nanti kalau kita tidak ikutan membantu, kita dibilang kan macam-macam gitu kan Ustaz. Iya. Bagaimana cara menghindarinya gitu Ustaz? Kalau kita membantunya apakah kita juga termasuk ikut dalam hal seperti itu gitu Ustaz? Iya. Iya. Sudah paham pertanyaan kan Ustaz? Iya, Bu. Tolong penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini serba susah nih Pak Ustadz nih. Buat 100 harian, di rumah kita pula nih Ustadz. Iya. Oke lah kalau kita seorang laki-laki Ustadz, cuek. Gigi kita pas ada acara. Perempuan nih Ustadz. Ya, yang bagusnya di rumah. Ada orang ngerjain kerjaan di rumah, nggak mungkin kita nggak bantuin Ustadz. Iya. Ini kira-kira gimana solusinya nih Ustadz? Ya, pertama Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai tentang satu tradisi ya. Ya. Satu tradisi dalam pengiriman doa, baik itu 7, kemudian berapa lagi ya, sampai 100, ada 1000 dan sebagainya, secara hukum dia katakan ini adalah tidak sunnah, dan Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in itu tidak melakukannya. Jadi mestinya kita dituntut keluarga itu adalah senantiasa mendoakannya setiap waktu. Jadi ini kan satu ritual ya, satu ritual yang dibuat. Dan ritual ini harus disandarkan kepada dalil. Kalau kita berdoa setiap waktu kepada yang meninggal, maka itu masyru'. Itu masyru'. Itu disyariatkan. Sementara kalau kita buat ritual, makan, kemudian berzikir dan sebagainya, apakah kemudian ini dikerjakan oleh Rasulullah? Enggak. Dikerjakan Rasulullah kah ketika anaknya meninggal? Enggak ada dalam riwayat. Ibrahim misalnya meninggal. Ya kan? Apakah kemudian dia ada membuat 7 hari, 100 hari, 1000 hari mendoakan? Secara hukum tidak ada. Iya. Kemudian begitu juga dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tabi dan tabiin, para ulama dikatakan. Imam Syafi'i bahkan dikatakan, adakah mereka membuat acara ritual ini? Tidak ada. Akan tetapi dituntut untuk senantiasa mendoakan mayat setiap waktu. Itu yang dianjurkan. Nah, kalau dibuat ritual seperti ini dikhawatirkan jatuhnya kepada apa? Perkara yang bid'ah. Perkara yang bid'ah atau perkara yang dia tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kemudian acara ini setelah kita paham ini adalah bukan sunnah, dibuat di rumah. Pertama tetap saja kita harus mengingkarinya. Mengingkari dalam artian kita menjelaskan kita nggak setuju. Biarpun terakhirnya dibuat di situ. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk mengatakan tidak, maka ingkari dengan hati. Dengan hati. Bahwasanya ini adalah pekerjaan yang mungkar. Pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan yang tidak disunnahkan. Itulah yang mungkin selama-lama iman dikatakan ini adalah selama-lama iman. Di rumah kita bantu ala kadarnya, agar apa? Agar persatuan juga dikatakan ada ukhuwah Islamiyah. Kan? Kita untuk menjaga apa? Untuk menjaga hubungan silaturahim kepada keluarga kita saja. Membantunya ala kadarnya, membantu pekerjaannya untuk menyiapkan dan sebagainya adalah untuk menjaga silaturahim, menjaga persatuan keluarga, dan itu juga dituntut. Jadi adanya acara yang dibuat di rumah kita ingkari dengan hati, kemudian tetap saja kita mencoba untuk membantu agar apa? Agar kemudian persatuan keluarga itu juga dituntut dalam Islam. Wallahu ta'ala. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah pemirsa, masih ada kesempatan bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami. Ya silakan di 06179442282 atau kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085277992202. Oke Pak Ustadz, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz. Ya Ustadz, suami saya adalah seorang pekerja serabutan nih Ustadz. Iya. Nah sementara saya adalah seorang PNS. Nah untuk biaya sehari-hari itu saya yang menanggung nih Ustadz. Terkadang secara tak sadar saya sering mengungkit-ungkit nih Ustadz. Karena saya merasa seharusnya suamilah yang berkewajiban mencari nafkah. Nah pertanyaan, dosakah saya atas perbuatan tersebut nih Ustadz? Insya Allah ya. Kan Ngasih tapi ngungkit. Iya. Ya biasanya kan kalau pas lagi emosi gitu kan. Sadar nggak sadar ngomong juga keluar ya. Iya. Ya pertama di sini
bagi kita ibu yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bagi yang kemudian ada kelebihan harta. Sementara suami, lihat keadaan suami. Ada suami yang memang tipenya malas ya. Kalau malas ini yang perlu dijewer suaminya. Yang tidak mau mencari nafkah. Sementara itu adalah kewajiban. Kewajiban itu tetap menjadi satu kewajiban seorang suami, memberikan nafkah. Seorang istri, bahkan dikatakan kalau istrinya miliarder pun kaya. Apakah suami lepas dari tanggung jawabnya memberikan nafkah? Maka dikatakan tidak. Nafkah itu kan adalah tempat tinggal. Nafkah itu makan, kemudian pakaian. Jadi ini adalah nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada anak dan istrinya. Jadi kewajiban itu enggak gugur. Nah, bagaimana kalau seandainya sudah berusaha tapi tidak ada juga? Apakah boleh seorang istri membantu? Secara hukum maka akan mendapatkan pahala. Contoh Zainab. Kata Rasulullah, maka bersedekahlah kepada keluargamu. Keluarga di sini kan ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ya kan? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud, suaminya Zainab, dikatakan adalah orang yang fakir. Orang yang enggak punya. Sehingga kemudian kata Zainab, wahai suamiku, aku memiliki harta. Boleh atau tidak saya ini untuk memberikan nafkah keluarga? Kata Zainab, karena khawatir salah. Ya. Sehingga kemudian coba tanyakan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah pernah berbicara, maka sedekahkanlah kepada keluarga. Keluarga itu umum, kata Zainab. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah. Maka bolehkah Zainab memberikan nafkah kami? Karena kami adalah orang yang fakir, orang yang tidak punya apa-apa. Ya. Maka kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala. Masya Allah. Tapi apa? Syaratnya ikhlas. Ikhlas itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bantu adalah hanya atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mungkin ya. Iya. Mungkin itu kan adalah perbuatan yang ada kebencian yang kemudian keluar. Iya. Ini nggak benar nih suamiku nih. Pas nggak enakan keluar dia. Jadi makanya ikhlaskanlah ibu. Ketika kita memberikan, ketika suami kita dapatkan ternyata tidak memiliki harta dan sebagainya, dan kita punya, ketika kita memberikan maka itu disebut dengan sedekah. Masya Allah. Jadi mendapatkan pahala. Kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala. Sama dengan orang-orang yang miskin, kita berikan, apakah dapat pahala? Dapat pahala. Tapi kalau kita ungkit, oh kamu sering kukasih kok nggak mau sekarang bantu. Enggak, nanti akan gugur pahala itu. Oh gitu deh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Artinya kita jangan sering ungkit. Tapi menarik ngobrol masalah ini, tapi harus kita tahan dulu nih Pak Ustadz. Nah, untuk itu bagi para pemirsa yang ingin bergabung nantinya masih ada kesempatan. Silakan nanti hubungi kami di 0617944282 dan jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Podcast Muslim. Ya pemirsa, kembali lagi kita di Podcast Muslim, Podcast Muslim sejati ya. Masih ya kami mengajak bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya langsung hubungi kami di 0617944282 atau bisa melalui SMS di 085277992202. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk kembali, kita lanjutkan kembali nih Pak Ustadz. Masih berkaitan dengan penghasilan istri lebih besar Pak Ustadz. Tadi kita lihat dari sisi seorang istri nih Pak Ustadz. Nah, dari sisi seorang suami Ustadz, terkadang muncul apa ya, pemikiran gini mungkin Ustadz ya. Kayak merasa gak berguna sebagai suami gitu Ustadz. Kalau penghasilan istri itu lebih besar daripada suami. Ibaratnya kalau suami itu penghasilannya pas-pasan, nah makin banyak istrinya lagi gitu. Nah, kalau makin pas-pasan gimana? Makin banyak istrinya? Ya istrinya, enggak, setiap penghasilan istri itu lebih banyak daripada suami gitu kan. Kemudian dia merasa minder.
minder lah otomatis. Ustaz. Nah, ini gimana nih Ustaz? Ya mungkin kalau merasa minder itu satu perkara yang manusiawi ya. Ketika penghasilan kita kecil, kemudian suami besar, maka mungkin merasa nggak nyaman ya. Iyalah. Secara hukum. Tapi itu bukan satu patokan ya. Bukan satu patokan bahwasanya kemudian kita terus mengecilkan diri kita. Kemudian malu. Kemudian nanti dia berefek kalau salah pun istri menegur malu dia lebih besar gajinya, nggak ada. Itu bukan standar. Itu bukan standar dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga. Siapakah menjadi pemimpinnya? Apakah karena penghasilan istri besar atau dikatakan dia adalah dari keluarga yang kaya? Karena kata Rasulullah itu kan ketika kita menikah, maka itu dilihat beberapa hal. Salah satu contoh adalah 5 liha. Ketika kita menikah kita melihat hartanya. Oh gitu ya. Jadi kan boleh. Ketika kita melihat dia kaya nggak ya, kita nikah. Oh kaya, oh boleh, saya mau. Merubah nasib ini. Merubah nasib misalnya kan. Terus dari apa? Dari sisi keturunan, ya kan. Kemudian dari segi rupa. Dia misalnya rupanya pantatnya 10, kita pantatnya 5 misalnya kan. Boleh Kak, secara hukum boleh. Kita kata Rasulullah ketika kita menikah hendaklah melihat sesuatu yang serotka. Apakah dari hartanya, dari rupanya, atau dari keturunannya. Jadi tidak boleh seorang suami kemudian minder, kemudian tidak menjalankan kewajibannya. Karena apa? Karena gajinya sedikit, istrinya besar. Nah, minder itu mungkin merasa, oh kok gajiku kecil ya? Iya biasa saja. Tapi jangan kemudian tergoda setan, sehingga kemudian kita tidak menjalankan kewajiban. Oh gitu. Istri kita kaya, kemudian udahlah malas kerjalah. Nggak, kalau kerja kayak manapun 7 turunan nggak bisa ngimbangi, nggak boleh. Tetap saja kewajiban itu seorang suami harus merasa bertanggung jawab. Ketika istrinya kaya, punya harta, maka tetap saja kewajiban itu adalah kewajiban kita, bukan kewajiban istri, bukan. Oh, istriku kaya, biar aja lah dia ngasih makan. Jadi kita tetap harus ngasih uang belanja juga gitu. Iya, tetap saja kewajiban kita itu. Walaupun nggak cukup. Biar yang kita punya maka berikanlah. Nah, karena kewajiban memberikan dikatakan memberikan pakaiannya, memberikan rumahnya, biarpun rumahnya kontrak, ya kan? Kemudian makanannya, apa yang kita makan dia yang makan. Nah, jadi kewajiban kita memberikan makan. Jadi yang kita makan maka sekadar dengan yang kita makan maka berikanlah sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau enggak mampu maka jelaskanlah. Kita mungkin waktu ini adalah masa sulit dan sebagainya. Istri yang soleh harus memahami. Kalaupun dia bisa membantu, alhamdulillah. Kalaupun bisa membantu. Kalaupun dia mengatakan enggak, uang saya ini mau saya kasihkan ke orang lain, ke orang tuanya, boleh? Boleh. Karena itu adalah harta dia. Harta istri adalah harta istri. Harta suami, tapi ada kewajiban untuk memberikan kepada mereka. Oh gitu sih. Kan ada orang bilang harta suami, harta istri. Iya. Ya kan enggak. Enggak semua harta suami milik istri. Tapi adalah kewajiban memberikan nafkah sesuai kebutuhannya maka wajib untuk diberikan. Oke gitu deh Jan. Oke terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Masih ada waktu. Kita bacakan pertanyaan berikutnya nih Pak. Iya silakan. Iya. Ustadz saya tinggal bersama mertua saya yang cerewet nih Ustadz. Allahu Akbar. Ya, saya sudah hampir tidak tahan. Nah pertanyaannya bolehkah saya meminta suami saya untuk pindah rumah Ustadz dan meninggalkan mertua saya hidup sendirian nih Ustadz. Artinya mungkin Pindah rumah. Selama ini mertua itu ikut atau anaknya ya ikut Orang tuanya yang masih sendiri. Kalau pindah otomatis kan hidup sebatang kara nih Ustadz. Iya. Nah ini gimana? Apakah istri termasuk durhaka Ustadz ketika mengajak suaminya ya untuk pindah rumah Ustadz? Ya. Ini lagi-lagi tentang suami istri ya. Tentang bagaimana nafkah. Maka nafkah itu dikatakan adalah rumah salah satunya. Maka kata Rasulullah kafa bil mar'i ithman ayyudi amayakut. Dikatakan bahwasanya kata Rasulullah maka berdosalah bagi orang-orang yang tidak memberikan nafkahnya. Nafkah di sini adalah salah satunya rumah. Rumah itu bukan berarti kita harus membangunkan istana yang megah. Ya kan? Akan tetapi bagaimana agar dia tinggal di rumah. Apakah rumah itu nyewa
ngontrak ya, jadi kontraktor terus ya. Ataukah kemudian kita membangunnya, atau rumah apa saja ketika kita siapkan untuk istri, maka istri tinggal di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan rumah. Kemudian yang kedua adalah makanan. Memberikan nafkah makanan juga. Bagaimana apa yang kita makan kita berikan kepada dia. Kemudian pakaian. Pakaian bagaimana? Pakaian sesuai dengan standar yang kita gunakan. Ketika kita membeli pakaian mewah, maka siogianya kita membelikan juga untuk istri yang mewah. Jangan kemudian untuk kita bermerek, ya kan, pakai branded, untuk istri nggak usah lah. Ya, yang Biasa-biasa aja lah monja, ya kan. Jadi harus satu level, satu kufu, satu kesatuan yang sama. Apa yang kita makan dia makan. Apa yang kita gunakan, yang pakai, dia pakai. Apa yang kita tinggali, maka kita berikan untuk dia. Jadi harus satu banding. Nah, bagaimana kemudian kita meminta kepada seorang suami untuk pindah dari rumahnya? Pertama, seorang istri adalah harus taat kepada suami dalam perkara yang mubah atau perkara ibadah. Dia harus mentaati suaminya. Bolehkah kemudian seorang istri, Mas, kita pindah rumah yuk? Karena nggak tahan ibunya cerewet misalnya kan, bolehkah? Secara hukum boleh saja. Kalau seandainya itu bisa merusak agamanya dan tidak membuat nyaman orang tua, akan tetapi harus dilihat. Kalau kata suaminya enggak, maka seorang istri harus taat. Oh gitu Ustaz, walaupun enggak. Iya, biarpun mertuanya cerewet, kayak manapun cerewetnya, maka dikatakan bersabarlah wahai para istri. Kesabaran itu adalah untuk Allah. Bukan suamiku nggak mau dikasih tahu. Bukan. Tapi kita yang mencari pahala. Cerewet pun dia, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala kalau sabar. Tapi jangan dilawan. Kalau dilawan maka tidak akan mendapatkan pahala. Ya kan? Kemudian kalau maka kita lihat. Memintanya kita harus dilihat. Kalau seandainya membahayakan seorang ibu, kadang-kadang kan ada yang sudah tua renta, apalagi campur pikun, baru minta makan. Katanya aku belum dikasih makan. Ada yang gitu Ustaz ya? Ada kan? Iya. Mana makannya? Udah baru kita kasih makan, baru dia makan, baru lagi selesai ngunyah, minum, kemudian katanya belum makan. Kita kasih lagi, minta lagi makan. Namanya orang pikun ya. Mengulang dan sebagainya. Dan cerewetnya tinggi, emosinya tinggi. Maka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa ditinggalkan, justru membahayakan, seorang istri harus bersabar. Iya. Bersabar, mudah-mudahan itu menjadi ladang pahala. Jangan berpikir ya Allah nggak tahan. Tapi berpikir ya Allah pahala. Rubah mindset, sabarlah. Ketika seandainya bisa, kadang-kadang mungkin masih gagah orang tuanya, bisa hidup sendirian. Kalaupun mungkin, maka mintalah kepada suami, karena itu lebih. Para ulama menganjurkan bagi orang-orang yang menikah, hendaklah memiliki rumah sendiri. Agar apa? Agar bisa mendidik anaknya, istrinya secara leluasa. Allah ta'ala. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Ustadz, nampaknya waktu kita sudah habis nih Ustadz. Iya. Ya, kami ucapkan terima kasih atas ilmunya. Semoga apa yang antum sampaikan tadi yang menjadi ilmu tambahan bagi kita semua. Ustadz, dan menjadi buah pahala bagi antum. Amin. Nah pemirsa, ya sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali program kita ya di hari Kamis, dan lanjut lagi ke Jumat dan Sabtu. Dan di pukul yang sama, di pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan akhir kata kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.